setiap kali Rasulullah SAW kedatangan bulan Ramadan, beliau senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Direkam oleh Imam An-Nasa'i jilid 4 halaman 129, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, di mana Nabi mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Telah hadir kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Di manakah, dalam bentuk apakah Bapak Ibu keberkahan yang Allah limpahkan di dalam bulan ini? Banyaknya keberkahan yang Allah limpahkan di bulan ini adalah sebagaimana tergambar dalam istilah atau nama Ramadan itu sendiri yang menunjukkan tentang adanya keberkahan. Yang pertama, syahrul Ramadan syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa taala mendidik orang beriman secara langsung dengan nilai-nilai ketakwaan melalui puasa Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimanakah caranya Allah mendidik kita dengan nilai-nilai ketakwaan? Imam As-Sa'di menjelaskan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun. Tujuan puasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Beliau mengatakan, "An-nas-sha'ima yatruku ma kharramallahu alaihi minal akli wasyurbi wa nahwiha." Sesungguhnya orang yang berpuasa itu meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, baik berupa makan, minum, hubungan suami istri dan lain-lain. Allati tamilu ilaiha nafsuhu, yang menjadi kecenderungan jiwanya, mutaqarriban bidzalika ila Allah, dengan itu dia mendekatkan diri kepada Allah. Rajian bitarkiha thawabahu, dengan meninggalkannya dia berharap mendapatkan pahala dari Allah. Fahadha min taqwa, maka inilah ajaran-ajaran ketakwaan itu. Yang kedua, an-nas-shaiman taribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala. Kata beliau, sesungguhnya orang yang sedang berpuasa itu pada hakikatnya melatih dirinya, mendidik dirinya, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Fayatruku ma tahwa nafsuhu, maka dengan itu dia meninggalkan apa yang dicintai oleh hawa nafsunya, ma'a qudratihi alaihi, meskipun dia mampu melakukannya. Bapak Ibu, ketika kita sedang berpuasa, kita di rumah, tidak ada orang yang tahu, ada makanan, ada minuman, ada istri kita ingin makan, ingin minum, ingin hubungan suami istri. Bila kita melakukannya pun tidak ada orang yang tahu, tetapi tidak akan kita lakukan walaupun kita mampu. Mengapa? Li'ilmillahi bi'itla'i alaihi, karena Allah tahu, karena dia tahu dimanapun kita berada, Allah selalu memantau, melihatnya. Yang ketiga, an-nasiyama yudayyiqu majariyas syaitan, sesungguhnya puasa itu mempersempit jalannya setan. Wa fa innahu yajri min ibni adam majrad dam, dan sesungguhnya setan itu keluar masuk tubuh manusia melalui peredaran darah. Fa yadhufu nufuduhu, maka dengan puasa itu
jalannya setan menjadi lambat. Wa taqillu minhul ma'asi, maka dari situlah kemaksiatan bisa ditekan seminimal mungkin. Yang keempat, Bapak Ibu, anna shaima bil ghalib taksuru ta'atuhu. Sesungguhnya orang yang berpuasa pada umumnya adalah lebih banyak berbuat ketaatan, bukan kemaksiatan. Kalau kita sedang berpuasa, kecenderungan kita yang baik-baik saja, membaca Al-Quran, melakukan sholat-sholat sunnah, bersedekah, mengucapkan kata-kata yang hasan, yang baik, dan lain-lain. Wa ta'atu min khisalit taqwa. Sedangkan ketaatan-ketaatan itu adalah nilai-nilai ketakwaan. Yang kelima, kata beliau, annal ghaniyya idza daqa 'ala marju'. Tatkala orang kaya, orang yang berkemampuan merasakan sakitnya lapar, au jabalahu dzalika wasatal fuqara al-madumin. Keadaan seperti itu akan mendorong dia untuk bersimpati, memberikan bantuan kepada orang-orang fakir dan miskin yang tidak berpunya. Wa hadza min khisalit taqwa. Maka inilah nilai-nilai ketakwaan itu. Yang kedua, Bapak Ibu, syahrul Ramadan syahrul ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Dikatakan bulan ibadah karena di bulan inilah banyak amal ibadah yang Allah syariatkan, yang Allah sunnahkan, tetapi tidak disyariatkan, tidak disunahkan di bulan-bulan yang lain. Siam Ramadan hanya Allah wajibkan di bulan yang mulia ini. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, tidak hanya dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia pun akan dijauhkan dari api neraka. Dalam sebuah hadisnya direkam oleh Imam Bukhari, hadis nomor 2840 dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi pernah mengatakan kepada kita, man shoma yauman fi sabilillah ba'atallahu wajhahu anin nari sab'ina khalifah. Barang siapa yang puasa satu hari karena Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Bapak Ibu, hitungan matematika, kalau bulan ini kita genap puasa 30 hari, maka dengan puasa 30 hari ini, besok di hari kiamat Allah akan jauhkan kita dari neraka sejauh 2100 tahun perjalanan. Masya Allah. Bapak Ibu, sholat tahajud di luar Ramadan sunnahnya sendiri-sendiri, tetapi di bulan Ramadan disunahkan untuk berjamaah. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, bukan hanya pahalanya dilipat gandakan, tetapi juga dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah. Nabi mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atas dasar iman dan berharap ridha Allah, maka Allah akan ampunkan segala dosanya. Bapak Ibu rahimakumullah, di luar bulan Ramadan kita makan dan minum sifatnya adalah mubah. Tetapi di bulan Ramadan makan minumnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Karena itu Nabi mengatakan kepada kita, alaikum bisahur fa inna bis-sahuri barakah. Hendaklah kalian makan sahur, karena dalam makan sahur itu ada
yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Senantiasa manusia diliputi kebaikan selama mereka itu menyegerakan berbuka. Pendek kata Bapak Ibu, makan minumnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf, bagi yang bersuami istri, hubungan suami istri di luar bulan Ramadan sifatnya adalah mubah. Tetapi ketika dilakukan di bulan Ramadan, maka bernilai ibadah. Karena di bulan inilah dalam Al-Baqarah 187 Allah mengatakan kepada kita dalam ayat-ayat satu rangkaian dengan perintah puasa, Al-ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang gaulilah mereka, yakni istri-istrimu, dan carilah apa yang Allah tetapkan kepada kalian, yaitu berupa anak atau keturunan. Karena itu Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan, barang siapa yang berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka bernilai ibadah. Bapak Ibu rahimakumullah, banyak sekali jenis amal ibadah yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan ini yang tidak bisa kami jelaskan dalam kesempatan yang singkat ini. Karena itu Bapak Ibu, bulan-bulan yang lalu di luar Ramadan kita lebih banyak disibukkan masalah materi, masalah duniawi, masalah pekerjaan, masalah keluarga dan lain-lain. Kita jauh dari Allah. Maka mari di bulan ini kita dekatkan diri kita kepada Allah, konsentrasi melakukan amal ibadah, mumpung Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada kita. Yang ketiga Bapak Ibu rahimakumullah, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Karena di bulan inilah wahyu pertama kali diturunkan oleh Allah. Karena itu dalam Al-Quran Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan dalamnya Al-Quran. Karena itu Bapak Ibu, dimanapun kita berada, di masjid, di musola, dalam keluarga, dan lain-lain, banyak sekali orang membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Tidak ada di dunia ini satu kitab suci pun yang dibaca sebanyak dan sesering Al-Quran. Al-Quran dibaca oleh miliaran umat manusia di seluruh dunia. Tidak ada orang yang bosan membaca Al-Quran. Al-Quran semakin dibaca, semakin menenteramkan hati. Semakin banyak dibaca, semakin menenteramkan jiwa. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala, hidayah bagi manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Barang siapa yang mempercayai kebenarannya adalah merupakan salah satu rukun iman yang enam. Barang siapa yang membacanya diganjar pahala oleh Allah, dianggap ibadah. Barang siapa yang merenungkan isinya akan menimbulkan ketenteraman batin. Barang siapa yang mengamalkan kandungannya akan melahirkan keberkahan hidup. Di dalam Al-Quran surat Shad ayat 29 Allah berfirman, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.
Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW tidak semata-mata menganjurkan kita agar kita memperbanyak Al-Quran, tetapi beliau memberikan contoh langsung dalam kehidupannya, di mana Nabi senantiasa membaca Al-Quran, terutama di bulan Ramadan. Direkam oleh Ibu Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas. Ibu Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Rasulullah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan khina yalqahu Jibril, adalah Rasulullah kedermawanannya semakin nampak ketika bertemu malaikat Jibril di bulan Ramadan. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Nabi bertemu malaikat Jibril setiap malam Ramadan dan Jibril mengajaknya membaca Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran dimanapun kita berada, tidak hanya Bapak Ibu, setiap huruf diganjar oleh Allah dengan 10 kebajikan, tetapi Al-Quran yang kita baca itu besok di hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat bagi kita yang membacanya. Nabi mengatakan kepada kita, direkam oleh Imam Muslim, hadis nomor 804 dari Abu Umamah Al-Bahili. Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran besok di hari kiamat akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Pendek kata Bapak Ibu, umum kita di bulan yang penuh dengan berkah. Kalau bulan-bulan kemarin kita lebih disibukkan oleh masalah duniawi, maka mari di bulan yang suci ini konsentrasi menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal ibadah. Mudah-mudahan dengan ini Allah akan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sebagaimana tujuan akhir puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang-orang yang bertakwa. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.